Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat semuanya, sahabat Indofasial, mudah-mudahan pada saat kami hadir di hadapan sahabat semuanya pada kesempatan ini, seluruh sahabat dalam keadaan sehat walafiat dan selalu sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat semuanya, kembali pada saat ini kami akan kembali hadir untuk sahabat semuanya. Ini kembali membahas sebuah peristiwa yang barangkali mungkin juga dianggap aneh oleh sebagian netizen, sebagian masyarakat. Nah, ada semacam ucapan yang rutin dilaksanakan, dibacakan oleh khotib Jumat di Ponpes Al Zaitun, yaitu ucapan merdeka setelah ucapan salam mengawali khutbah Jumat. Ini suatu hal yang juga tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengarkan dimanapun berada. Nah, tapi di pelaksanaan ibadah Jumatan di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu ini, itu seakan-akan diwajibkan, ini melekat. Nah, setiap salam pembuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu semua santri, nah itu ketika kita periksa semua video-video live streaming yang dilaksanakan oleh Ponpes Al Zaitun ini, itu semuanya melekat pada ucapan setelah Assalamualaikum itu dengan mengucapkan merdeka. Mari kita lihat semuanya, ini ada 3 kali kami sengaja ambil videonya Jumatan di Ponpes Al Zaitun. Bagaimana santri ini mengawali salamnya kemudian mengucapkan kata-kata merdeka setelah ucapan salam itu. Mari kita saksikan videonya sobat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ya. Ini yang pertama. Nah, ini kami ambil itu pelaksanaan Jumat pada tanggal 5 Mei kemarin. Nah, ini baru sekitar 2 hari ini. Nah, 5 Mei kemarin inilah khutbah Jumatnya, menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Nah, baru kemudian dia khatib ini duduk. Nah, kita lihat video yang kedua sobat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ya. Ini lebih semangat lagi teriakannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Nah, ini seakan-akan semangat juang 45 yang kita tahu sobat semuanya. Ya, ini khatib yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka, ya. Nah, ini ada ucapan kata-kata merdeka. Nah, setelah ucapan salam. Nah, ini sesuatu yang tidak pernah kita lihat, dan tidak pernah kita saksikan di luar barangkali masjid manapun, di masjid besar Indonesia ini, bahkan di daerah lain dimanapun. Nah, ini tidak ada kata-kata merdeka setelah salam. Baik Jumatan baru kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin. Jadi itu kita lihat di live stream yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun ini seakan-akan suatu hal yang wajib, yang mesti ada gitu. Apa akibatnya sahabat semuanya? Sehingga santri itu secara spontan seakan-akan diajarkan oleh pendidikan di Ponpes Al Zaitun itu, mereka seakan-akan harus menyatakan, mengucapkan ucapan merdeka itu setelah ucapan Assalamualaikum. Nah, apa dasarnya kita tidak tahu sahabat semuanya. Kita bisa menerkan, karena ini hal yang aneh yang baru ini. Nah, apakah
ucapan merdeka ini dimaknai bahwa Ponpes Al Zaitun merasa belum merdeka pada hari ini. Padahal kita sudah mereka berapa tahun sejak 1945. Atau barangkali ada sesuatu yang secara psikologis. Nah, sebagaimana kemarin kita bahas, nah kemerdekaan yang dimaknai oleh Panji Gumilang, Syekh Panji Gumilang itu, nah, dan juga sudah mengakar di pemahaman santrinya. Nah, itu merdeka dalam 3 bentuk itu. Nah, merdeka hati, merdeka pikir, juga merdeka ilmu. Nah, sehingga kata-kata merdeka ini sesuatu yang berarti yang mesti ada dalam setiap pembahasan-pembahasan di Ponpes Al Zaitun ini. Tidak masalah mungkin ketika Syekh Panji Gumilang mengucapkan merdeka di tausiah ceramah-ceramah biasa, mungkin tidak ada persoalan. Termasuk mungkin ketika santrinya di luar pembelajaran, mungkin di lokalnya mengucapkan merdeka setelah Assalamualaikum, mungkin tidak ada persoalan. Tapi ini yang jadi masalah adalah terjadi di ketika pelaksanaan khutbah Jumat. Kita tahu ini adalah khutbah Jumat, ini adalah bagian sesuatu yang penting dan merupakan yang wajib yang memiliki aturan-aturan tersendiri dalam khutbah Jumat ini. Dia bagian penting. Nah, sehingga kalau seorang lalai dalam pelaksanaan khutbah Jumat itu, nah bahkan dalam satu hadis ketika seorang bicara pun mendengar jemaah ketika ada khutbah Jumat, lalu ada yang menegurnya, diamlah kamu atau isyaratnya, maka Jumatnya sudah batal semuanya. Benar memang Rasul itu mengucapkan salam dalam setiap khutbahnya ketika dia mimbar, dia menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tidak ada disampaikan ucapan lain. Tapi di Ponpes Al Zaitun ini, mereka santrinya menambahkan ucapan merdeka sambil angkat tangan seperti ini. Apa sebenarnya maunya sahabat semuanya? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu persis apa yang terjadi di Ponpes Al Zaitun. Bagaimana pendidikan kepada santrinya termasuk para khatib Jumat pun diharuskan menyampaikan ucapan merdeka secara spontan. Mereka itu sudah mengucapkan merdeka. Juga kemarin pelaksanaan ibadah azannya itu secara spontan, gerakannya itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga santrinya sudah hafal dengan gerakan yang sama dalam setiap bacaan azan itu. Nah, karena itu sahabat semuanya, maka kepada kesempatan ini coba kita lihat dulu aturan fikih yang berbicara tentang kajian atau persoalan khutbah Jumat ini. Kita lihat dulu sahabat semuanya. Kita lihat bagaimana pelaksanaan Jumat di Ponpes Al Zaitun ini. Mereka santri-santrinya itu memakai pakaian jas. Nah, itu sangat sesuai dengan Al-Quran surah Al-A'raf. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Bani Adam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus-bagus ketika hendak masuk masjid. Nah, inilah pakaian rapi, pakai jas. Ini suatu yang baik dan tentunya terpuji kita dilaksanakan oleh para jemaah di Ponpes Al Zaitun. Tapi sisi lain, nah ini kita harus adil sahabat semuanya. Di mana sisi yang dibenarkan yang perlu kita puji, kita sanjung bersama, itu kita puji bersama. Pasangan pakaiannya itu bagus. Kerapian, bagaimana pakaian terbaik ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika masjid, itu hal yang benar. Tapi sisi lain yang dianggap aneh, yang tidak benar, nah, apalagi menambah-nambah dalam hal ibadah yang kita paham, nah, al-aslu fil ibadah at-tawqif wa tiba. Asal dalam ibadah itu adalah at-tawqif, menerima, wa tiba, mengikuti gitu. Dan kita tidak pernah melihat ada ucapan-ucapan yang diajarkan oleh Rasulullah setelah ucapan salam pada saat khutbah Jumat. Tidak ada. Tapi ini ada kata-kata merdeka, seakan-akan diwajibkan, seakan-akan mesti dan harus dibacakan oleh santri atau khatib pada khutbah Jumatnya, karena ini secara spontan. Dan itu kita lihat dari seluruh pelaksanaan Jumat yang dilaksanakan di Ponpes Al Zaitun, semuanya khatib para santrinya mengucapkan merdeka setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di khutbahnya yang pertama. Kemudian adapun rukun daripada 2 khutbah itu, nah ini rukunnya yang harus dilaksanakan itu ada 5. Yang pertama mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Inilah alhamdulillah. Nah,
Ini diterangkan juga amal Rasulullah yang dilakukan oleh Imam Muslim. Ini memuji alhamdulillah rabbil alamin. Nah, kemudian yang kedua, salawat atas Rasulullah, menyampaikan salawat. Jadi pertama pujian hamdalah, yang kedua salawat. Nah, kemudian yang ketiga mengucapkan syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Berarti alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ini contohnya. Nah, kemudian setelah salawat itu juga mengucapkan syahadat tadi. Nah, kemudian wasiat takwa. Fa ya ayuhan nas inni usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Ini bagian contoh ucapan wasiat takwa. Nah, kemudian yang kelima membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu kedua khutbah. Inilah bacakan. Nah, maka khatib yang menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut nanti membaca ayat. Inilah 5 daripada rukun khutbah. Nah, kemudian ada yang kelima namanya sunnah khatib pada saat khutbah. Nah, jadi disunahkan. Yang pertama berdiri. Nah, jadi berdiri saat menyampaikan khutbah. Nah, ini secara juga dasarnya adalah ini disampaikan Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 11 itu. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka meninggalkan kamu sedang berdiri khutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, kemudian yang kedua adalah sunnahnya berkhutbah di atas mimbar. Mimbar berarti sebuah tempat yang tinggi. Nah, kalau hadisnya, maka orang tersebut membuat untuk beliau mimbar 2 tingkat dan beliau duduk pada tingkatan yang ketiga. Ini ada hadis riwayat dari Ad-Darimi dan Abu Ya'la dalam penggalan hadis dari Anas bin Malik. Nah, yang ketiga mengawali dengan salam. Nah, inilah ini juga bagian daripada mengawali dengan salam. Nah, ini juga selaras dengan sunnah. Nah, khatib yang harus atau selalu menghadap jemaah disunahkan juga berkhutbah. Yang lainnya juga sunnah mengawali dengan salam. Rasul mengucapkan salam sebelum memulai khutbahnya. Begitupun dengan para sahabatnya. Sebagaimana hadis dari Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa bila telah naik mimbar, Rasul mengucapkan salam. Apa salam Rasul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak ditambahkan dengan ucapan yang lain. Kemudian yang keempat, khatib menjual khutbah. Kemudian juga yang kelima, khutbah tidak terlalu lama. Kemudian khutbah tidak terlalu lama itu. Nah, sebagaimana juga Nabi mengajarkan dalam hadisnya, sholatnya Nabi sedang dan khutbahnya juga sedang. Jadi hal yang sepertinya baru, aneh. Nah, ucapan salam merdeka itu, itu nanti akan menimbulkan banyak interpretasi di masyarakat. Karena tidak biasa. Dan itu pun tidak ada dalam dasar-dasar. Kita lihat dasar di Al-Quran, Sunnah Nabi, ataupun pengamalan-pengamalan para ulama-ulama. Termasuk yang sekarang ini, di luar Al-Zaitun tidak pernah kita dengarkan. Maka menjadi aneh lah ketika seluruh khatib setiap salat Jumatnya di Ponpes Al-Zaitun ini, setelah mengucapkan salam, Assalamualaikum, lalu seakan-akan ada kata-kata yang wajib diucapkan oleh santrinya, merdeka sambil mengangkat tangan di dalam pelaksanaan khutbah Jumat. Mari kita ikuti kembali sahabat semuanya. Ini kita lihat cuplikan lengkapnya. Pelaksanaan ibadah salat Jumat, khatibnya ini kemarin, itu yang kita ambil di rekaman khutbah Jumat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei kemarin baru-baru ini. Mari kita simak dari awal sampai nanti bagian berikutnya sahabat semuanya. Kita lihat kembali sahabat semuanya. Bismillah. Ini kita ulang kembali yang pertama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, kita lanjutkan. Ya. Allahu Akbar. Nah, Allahu ini Akbar. azan seperti yang biasa kemarin kita lihat yang Allahu Akbar. Allahu di Akbar. perdebatan di masyarakat ini. Nah,
Ini gayanya. Kembali. Ini azan aneh yang dianggap aneh kemarin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, lagi tangannya. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, lagi. Hayya 'alas shalah. Ini ucapannya sama gayanya sebenarnya dalam seluruh azan di pentas ini. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya, sahabat semuanya, ini sebelum lanjut, nah ini gerakan-gerakan salat sebagaimana yang pernah kita bahas kemarin. Ini gerakan ini sama, sudah teratur gitu. Nah, ini dilaksanakan oleh seluruh muazin dalam setiap khutbah Jumat di Ponpes Al-Zaitun ini. Inilah yang menjadi perbincangan, yang menjadi kehebohan, keanehan yang kita lihat bersama sahabat semuanya. Namun sampai sekarang kita belum juga melihat, ini bermacam kritikan di luar itu. Tidak ada kita lihat dapatkan kenapa gerakan-gerakan azan itu seperti ini dan tidak dijelaskan oleh bagian atau dari Ponpes Al-Zaitun atau dari mungkin ustadznya, kenapa mereka melaksanakan gerakan-gerakan azan seperti itu, dari mana dasarnya, kenapa ada gerakan tangan seperti itu, kenapa gaya azannya seperti ini. Nah, itu kita sebenarnya sedang menunggu sekarang apa dasar mereka melaksanakan atau mengumandangkan azan dengan gerakan-gerakan seperti itu. Kita lanjut dulu sahabat semuanya, bagaimana lanjutan khutbah kemarin setelah azan. Kita lihat khatibnya. Innal hamdalillah. Ya, ini biasa sama seperti kita khutbah biasa. Ini pembukaan khutbahnya. Ini membaca bagian rukun-rukun daripada khutbah. Wa min sayyiati a'malina. Sofan Marsus, ini nama khatibnya. Ini 5 Mei kemarin sahabat semuanya. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha syahadat bagian daripada rukun khutbah. Wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dari segi isi khutbah, nah itu kita memang lihat sudah terpenuhi semua rukunnya, itu walaupun sampai terakhir. Nanti di khutbah yang pertama juga nanti khatibnya duduk, nah kembali berdiri, kemudian terakhir berdoa sama seperti kita khutbah yang biasanya. Ketika ini kita bahas, kita sampaikan kritikan ini sesuatu yang kita anggap tidak pernah ada, nah, bahkan kita anggap ini mengada-ada, menambah-nambah ucapan yang mutlak ada oleh khatib di Ponpes Al-Zaitun ini, bisa nanti dijawab dasarnya seperti apa. Kalau tidak, maka ini hal akan menjadi sesuatu pembicaraan terus di luar, di masyarakat, terutama di kalangan umat Islam, bahwa hal yang ditambah ini nanti menimbulkan banyak penafsiran dan mungkin bisa membuat kegaduhan dan juga membuat interpretasi yang lain nanti kepada Ponpes Al-Zaitun. Kita semua berharap mudah-mudahan pelaksanaan seluruh ibadah yang ada di pesantren yang mungkin sama-sama kita cinta ini, karena kita mencintai seluruh para santri, mencintai pesantren, apapun bentuknya, tapi kita berharap mudah-mudahan seluruh proses pendidikan, seluruh amal ibadah yang dilaksanakan di pesantren manapun di bumi kita tercinta ini tidak menyalahi aturan-aturan yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Juga tidak membuat-buat hal yang nanti menimbulkan fitnah di masyarakat, apalagi nanti menimbulkan kegaduhan dan sebagainya sahabat semua. Terima kasih sahabat semuanya, apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat dan perbanyak maaf kalau yang kurang berkenan. Kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillah.